Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian, khususnya siswa kelas 10. Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah, namun tetap semangat untuk belajar ya. Baiklah, lanjutan dari video minggu yang lalu tentang logaritma. Maka kita bahas lanjutannya. Kalau kemarin kita kenalkan sifat-sifat logaritma, maka pertemuan berikutnya ini adalah tentang pembahasan atau pembahasan persamaan logaritma. Nah, apa-apa yang perlu dipelajari dalam persamaan logaritma, mari kita saksikan bersama slide-slide pembelajaran berikut ini. Ada beberapa bentuk persamaan logaritma yang sering dipakai untuk menyelesaikan masalah persamaan logaritma. Di antaranya adalah ini anak-anak, ada 4 ya. Yang pertama ini nanti ya, ada 4. Yang pertama adalah A log fx sama dengan A log p. Artinya apabila di sini bilangan pokok atau basis logaritmanya ini adalah sudah sama di kedua ruas ini, maka fx sama dengan p. Jadi di depan log sama dengan di depan log ya. Ini artinya penyelesaian untuk mendapatkan x-nya nanti adalah dengan menyelesaikan fx sama dengan p ini sampai mendapatkan x. Kemudian yang kedua, a log fx sama dengan a log gx. Nah, apa bedanya? Kalau di sini ruas kirinya depan lognya fungsi, ruas kanannya depan lognya fungsi, sama. Ketika di sini bilangan pokoknya sudah sama, langsung saja fx sama dengan gx. Ya, ini ya, jadi selesaikan untuk mendapatkan x-nya. Kemudian bentuk yang ketiga, sama ketika kita belajar eksponen, ada juga bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat dari lognya adalah seperti ini. A log kuadrat fx ditambah B A log fx plus C sama dengan 0. Artinya dari soal logaritma yang mengarah ke persamaan kuadrat, nanti larinya pasti dimisalkan. Jadi misalnya A log fx, A log x misalnya dimisalkan apa, sehingga nanti terbentuklah persamaan kuadrat, lalu faktorkan, nah nanti mendapatkannya kembalikan ke misal. Nah nanti kita lihat contohnya ya. Yang keempat, bagaimana dengan bilangan pokoknya sebuah fungsi juga, misalnya di sini hx, nggak ada masalah. Yang penting syaratnya di sini bilangan pokok kan di sini lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah ini maka di sini apa? Sama, fx sama dengan gx. Ketika di sini hx, di sini juga hx, ya, sebuah fungsi yang sama. Nah, keempat-empatnya ini maka punya syarat, ini dia. Nah, mari kita lihat syaratnya. Ketika bilangan pokoknya a, maka a-nya lebih dari 0, ya, dan a tidak sama dengan 1. Ketika bilangan pokoknya hx sebuah fungsi, maka sama, hx lebih dari 0 dan hx tidak sama dengan 1. Berikutnya, semua di depan lognya syaratnya adalah lebih dari 0, baik fx maupun gx. Ini yang menjadi penting. Nah, sekali lagi, ini menjadi penting dasar penyelesaian untuk soal-soal persamaan logaritma. Baik, saya kira sudah bisa dipahami. Kita lanjut anak-anak. Nah, contoh sekarang aplikasi daripada persamaan-persamaan tadi untuk menyelesaikan soal-soal berikut. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 3 log x ditambah 3 log x plus 1 sama dengan 3 log 2. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, yang pertama kali tinjau syaratnya dulu. Ya, syarat ini nanti x-nya di penyelesaian mana yang merupakan penyelesaian dari soal ini adalah dengan melihat syaratnya terlebih dahulu. Sehingga di soal persamaan logaritma, langkah pertama adalah melihat apa? Di sini ada yang dikatakan syarat terdefinisi dan daerah terdefinisi. Syarat terdefinisi apa? Di sini A-nya Anda lihat, A-nya 3. Ya, bilangan pokok atau basisnya sudah nggak ada masalah ya. Karena syaratnya kan A lebih dari 1 dan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah di depan log. Nah, berarti ini ada 2 di depan log, yaitu ada fungsi x dan x plus 1. Nah, maka di sini x sama ini lebih dari 0 sudah, oke, masuk di sini. X plus 1 lebih dari 0, kalau disederhanakan kan menjadi X lebih dari min 1, ya kan, plus 1-nya pindah. Nah, syaratnya sama nih, X plus 1 lebih dari 0, maka X-nya lebih dari min 1 kan.
Nah, ini namanya syarat terdefinisi dari soal ini. Nah, daerah terdefinisinya nanti mana? Ya, yaitu daerah yang memenuhi irisan daripada syarat definisi ini. Ya, sehingga daerah terdefinisinya adalah X lebih dari 0. Kenapa? Nah, mari kita coba jelaskan kalau ada yang belum paham ya. Mencari irisan dari kedua itu. Oke, kita lihat di sini. Kalau mencari irisan kedua syarat definisi kan biasanya paling mudah menggunakan garis bilangan ya. Di sini yang kecil adalah siapa? Min 1. Kemudian sebelah kanannya adalah 0. Nah, mari kita masukkan. X lebih dari 0 berarti ke kanan ya. Ke kanan sana. Oke. Kemudian min 1, X lebih dari min 1 berarti ke kanan juga. Taruh di atasnya. Nah, sekarang mana irisannya? Berarti yang ada dua garisnya ini kan. Ini dia irisannya. Kapan terjadi? X lebih dari 0. Ini dia. Maka di sini muncullah daerah terdefinisinya adalah X lebih dari 0. Ini menjadi penting karena apa? Penyelesaian daripada persamaan ini nanti jawaban akhirnya harus melihat ini. Nah, sebab nanti ada yang tidak terdefinisi ya karena tidak memenuhi syarat ini. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjut anak-anak. Kita hapus dulu. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan penyelesaiannya menggunakan bentuk tadi ya, bahwa ketika di sini adalah bilangan pokoknya udah sama, di sini jumlahkan kan dirubah menjadi kali ya. Log A log B plus A log C kan sama dengan A log A kali B kali C. Sehingga ini X kali X plus 1. Kalikan aja depan log dengan depan lognya ini. Maka ingat sifat jumlah menjadi kali. Nah, sekarang kita lihat ini sudah sama. Nah, sudah 3 log berarti sifat ini depan log sama, oh ya, diuraikan dulu boleh, disederhanakan dulu karena masih ada kurung. Dikalikan dulu, X kali X kuadrat, X kali plus 1 adalah X. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, bahwa ini 3 lognya bisa dihilangkan, tinggal X kuadrat plus X sama dengan 2. Nah, sehingga, nah kita lihat anak-anak arahnya menuju ke persamaan kuadrat. Nah, untuk mencari X-nya ini saya yakin sudah familiar sekali buat kalian dengan cara faktorkan. Maka dia dapatkan X plus 2 X min 1 sama dengan 0. Kenapa? Plus 2 kali min 1 min 2 plus 2 ditambah min 1 plus 1 atau X. Sehingga kita uraikan X plus 2 0, X min 1 0, X-nya min 2 dan X-nya 1. Nah, apakah ini penyelesaian? Jangan dulu. Sekali lagi Bapak katakan, ketika penyelesaiannya sudah dapat, dicek dulu dengan daerah definisi. Ingat, X yang merupakan penyelesaiannya adalah terletak di daerah definisi. Kapan itu? Ketika X-nya lebih dari 0. Nah, berarti di sini ada yang tidak memenuhi. Ini dia. Karena yang diminta di sini apa? X-nya lebih dari 0. Oke, kalau begitu penyelesaiannya ya otomatis X sama dengan 1 ya. Karena yang diminta yang lebih dari 0. Sehingga kalau ditanyakan himpunan penyelesaiannya adalah 1. Ya, jelas ya? Baik, sekarang kita lanjut slide berikutnya, contoh yang kedua anak-anak. Nah, selesaikan persamaan logaritma berikut. 2 log 2x min 3 ditambah 4 sama dengan 2 log 2x min 8. Sekali lagi, langkah pertama, tentukan syarat definisi dan daerah terdefinisi. Nah, kita dapatkan sebagai berikut. Syarat terdefinisi, untuk lihat bilangan pokok basisnya nggak ada masalah. Sudah 2, berarti sudah di sini memenuhi syarat ya. Lebih dari 0 dan tidak 1. Nah, sekarang tinggal sini. Syarat berikutnya adalah 2x min 3 dan 2x min 8. Ini kita cari x-nya. 2x min 3 lebih dari 0, ya, syaratnya ingat ini selalu lebih dari 0 depan x-nya, depan log-nya. Untuk yang pertama, 2x min 3 lebih dari 0, maka x-nya 3 per 2. Ya, min 3-nya pindah, kanan jadi 3, dibagi 2, 3 per 2 ya. 2x min 8 lebih dari 0, maka x-nya, min 8-nya pindah 8, 8 dibagi 2, 4. X-nya lebih dari 4. Nah, syarat terdefinisinya sudah. Nah, sekarang ini dicari irisannya. Nah, bagaimana? Nah, maka kita dapatkan daerah definisinya. Daerah definisinya kenapa? Di sini adalah X lebih dari 4 ya, kayak tadi ya, boleh digambarkan dengan garis bilangan. Kalau kalian belum yakin bahwa X lebih dari 4 daerah definisinya, ya kita buat di sini ada 2X batas, yang kiri yang kecil berarti 3 per 2 ya, 3 per 2 adalah 1,5, kemudian di sini 4. Nah, kayak tadi ya, X lebih dari 32 berarti dari sini ke kanan kan,
Nah, ini ke kanan. Oke. X lebih dari 4 berarti dari sini ke kanan juga. Mana tulisannya? Ini dia. Nah, sehingga di sini X-nya lebih dari 4. Ini. Nah, daerah definisi X lebih dari 4 penting menentukan ini karena penyelesaian dari persamaan ini nanti harus melihat ini. Memenuhi syarat apa enggak di antara jawabannya itu. Oke. Kalau sudah seperti itu, maka kita langsung menyelesaikan persamaannya. Ya, kita selesaikan persamaannya sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini bagaimana langkah penyelesaiannya. Tidak mungkin 4 ini dibiarkan karena apa? Di sini harus ada 2 log. Nah, sebab ini yang temannya ini ngandung log semua, ini belum ngandung log, maka dirubahlah 4 ini gimana caranya dengan sifat supaya muncul 2 log. Maka dirubahlah menjadi 4 menjadi 2 log 2 pangkat 4. Kenapa? Ingat A log B pangkat N A log B, berarti 4-nya pindah depan, 2 log 2, ingat A log A 1 ya, 4 kali 1, 4 maka kembali ke sini. Nah ini dia, ini menjadi penting supaya muncul apa? 2 log. Nah sekarang ini muncul 2 log, 2 log, 2 log. Baru kita sifat berikutnya, jumlah menjadi kali. Nah menjadi 2x min 3 kali 2 pangkat 4, 16. Ya kan? Yang lainnya nggak berubah, terus disederhanakan. 2x kali 16 32x, 2x min 3 kali 16 min 48. Nah sudah anak-anak, 2 log x-nya, 2 log-nya sudah sama, berarti depan log ya, sama dengan depan log sehingga yang jadi ini. Nah, kita dapatkan untuk cari X-nya, berarti kita lakukan. Ini 2X-nya pindah min 2X, min 48 pindah kanan jadi 48, sehingga 30X sama dengan 40, X-nya sama dengan 4/3. Nah, sekarang perhatikan di sini contohnya. Nah, ini dia. X-nya 4/3, 4/3 itu kan 1/3. Apakah dia lebih dari 4? Nah, itu permasalahannya. Nah, ternyata di sini tidak memenuhi ya, karena harus lebih dari 4. Makanya HP-nya adalah himpunan kosong ya, karena di sini minta lebih dari 4. Dengan kata lain X-nya ini adalah kurang dari sama dengan 4. Jadi tidak memenuhi ya, yang memenuhi harus yang lebih dari 4 sehingga HP-nya himpunan kosong. Oke. Baik, kita lanjut yang ketiga anak-anak. Tentukan himpunan penyelesaian dari 5 log kuadrat X min 5 log X pangkat 3 plus 2 sama dengan 0. Perhatikan ini dulu ya. 5 log pangkat 2x atau 5 log kuadrat x itu artinya 5 log x kali 5 log x. Sekali lagi, 5 log kuadrat x itu artinya 5 log x kali 5 log x. Kemudian min 5 log x pangkat 3, ingat menurut sifat 3-nya bisa taruh di depan. Nah, menjadi 3 5 log x plus 2 sama dengan 0. Ketika ada pangkat 2-nya ini sudah dapat juga arahnya menuju ke persamaan kuadrat. Seperti sifat rumus atau bentuk umum persamaan kuadrat yang keberapa tadi ya? 3 kan ya. Nah, ini arahnya oleh karena itu lalunya pasti permisalan. Siapa yang dimisalkan? Ini dia ya. Jadi nanti 5 log x. Nah, yang kedua, yang pertama sebelum menuju ke ke persamaan logaritma ini, ingat harus tentukan dulu syarat terdefinisi dan daerah terdefinisi. Syarat terdefinisinya Anda lihat di sini. Cuman ini aja, X dan X saja. Ingat, ini tiganya nggak masuk karena tiganya bisa taruh di depan ya. Jadi di depan lognya hanya ada X. Sehingga syarat terdefinisinya adalah X lebih dari 0. Nggak ada yang lain. Otomatis ini juga daerah terdefinisi karena nggak ada yang lainnya. Nggak perlu dicari irisannya karena nggak ada yang lain ya. Jadi syarat terdefinisi dan daerah terdefinisi sama di sini. Sehingga nanti hasilnya harus memenuhi syarat ini. Nah, baru kita lakukan permisalan 5 log X sama dengan M, maka persamaan ini menjadi, ingat tadi 5 log X jadi M berarti M kuadrat min 3M plus 2 sama dengan 0. Jadi ini ya. Nah, bukankah ini persamaan kuadrat? Saya yakin Anda familiar sekali untuk mendapatkan M dengan memfaktorkan bla 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 ya. M min 2, M min 1, kenapa? Min 2 kali min 1 adalah plus 2, kemudian ditambahkan min 3, sehingga M min 2 0, M min 1 0, M-nya 2. Nah, baru dikembalikan anak-anak. Nah, M-nya tadi siapa? 5 log X. Yang ini M-nya juga 5 log X. Sehingga 5 log X sama dengan 2, 5 log X sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari X-nya. Aduh, kenapa saya sendiri? Oke. Ya, 5 log 2 ini harus sudah menjadi 5 log, dirubah menjadi 5 log supaya 5 log berarti 5 log 5 pangkat 2.
sehingga sekarang sudah mengandung 5 log. Aduh, mohon maaf nih, kenapa nih kak nih bisa lari-lari ya sampai nomor 3 tadi ya. Oh ya, ini sehingga di sini 5 log X 5 pangkat 2, sehingga X-nya sama dengan 5 pangkat 2, 25 ya. 5 log X sama dengan 5 log 5, berarti X-nya sama dengan 5. Nah, sekarang apakah ini memenuhi syarat semua? Anda lihat syaratnya hanya X-nya lebih dari 0. Dan 5 dan 25 adalah lebih dari 0, sehingga H-nya adalah ini. Ya, oke, jelas ya. Nah, baik, kita lanjut. Soal berikutnya, Nana. Nih, tentukan himpunan penyelesaian dari X log X kuadrat min 5 X plus 6 sama dengan X log 2X min 4. Oke, apa langkah pertama? Carikan syarat definisi dan daerah definisinya dulu ya. Oke, dia akan terdefinisi jika bagaimana? Kita lihat di sini. Ingat di sini X ya, di sini adalah X, berarti bilangan pokoknya syaratnya apa? Di sini lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Ini dia syarat pertama. Syarat yang kedua, sekarang di depan log dilihat yang sebelah sini, berarti ini harus lebih dari 0. X kuadrat min 5X ini harus plus 6 lebih dari 0. Oke, ini lebih dari 0. Nah, kemudian syarat yang ketiga, 2X min 4-nya lebih dari 0. Nah, sekarang kita uraikan semua. Untuk syarat yang keduanya ini, maka kalau diuraikan jadi ini, karena ini lebih dari, jadi atau ya, X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Maka syarat yang ketiga, 2X min 4, maka X-nya lebih 2. Nah, hasilnya ini anak-anak, ini, yang ini, dan ini sama ini, dan sama dengan ini, kita buat dalam garis bilangan atau dengan garis bilangan untuk mendapatkan apa? Daerah terdefinisi. Nah, kenapa di sini adalah 3? Nah, sekarang mari kita coba. Ini kan agak banyak ini ya syarat X-nya, mari kita coba supaya bisa dipahami. Oke, sekarang kita buat. Mohon maaf ini penggunaan pennya masih belum mahir sehingga masih sering hasilnya belum bagus ya. Ya, kita buat ya. Ini misalnya garis bilangan, di sini ada berapa? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3 ya. Berarti 0, 1, 2, 3 misalnya. Nah, yang pertama tadi X lebih dari 0 ya, ini 0 ya. 0, 1, 2, 3. Yang pertama X lebih dari 0. Ini ya, ke kanan. Nah, ini dia, ke kanan, terus. Oke. Tapi nanti X tidak sama dengan 1, berarti ini. Nah, ini aja. X tidak sama dengan 1. Kemudian X kurang dari 2 atau X lebih dari 2, berarti kan ini kan. Nah, ini ke sana. Ini ke sana, ini terus ya. Sana. Terus yang ini X lebih dari 3, berarti ini ke sana. Oke. Yang terakhir X lebih dari 2, berarti ini sini lagi, dari 2-nya nih. Nah, ke sana kan. Nah, sekarang mana yang ada 3 garisnya? Ini ya. Nah, ini dia. Yang ada 3 tanda panahnya ini. Berarti ini daerah definisinya. Kalau ini kan cuma 2, ya kan? Yang 11 ini kan cuma 2. Sehingga ini dia. Jadi daerah terdefinisinya adalah X lebih dari 3, ini dia. Jangan lupa penyelesaiannya nanti harus memperhatikan ini. Yang dipilih adalah X yang lebih dari 3. Kalau nggak ada, berarti ya tidak, jawabannya kemudian kosong ya. Tapi ini kita cek dulu. Ini yang penting udah ketemu daerah definisinya adalah X lebih dari 3. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita lanjut anak-anak. Ini kita lanjut. Setelah itu bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, kita lakukan penyelesaian dengan sifat-sifat ya. Ini sudah lihat ya bahwa istilahnya udah sama. Ini di soalnya ini di sini bilangan pokoknya udah sama. Berarti kan depan log sama dengan depan log sehingga menjadi ini. Kalau diuraikan jadi ini persamaan kuadrat ya, saya kira tidak asing lagi, faktorkan
Nah, kita dapatkan X sama dengan 2, X sama dengan 5. Nah, sekarang HP-nya yang mana? X-nya mana yang memenuhi? Ingat, tidak dua-duanya memenuhi ya. Salah ini adalah X2 tidak memenuhi, karena yang diminta harus apa? X lebih dari 3, sehingga kita pilih X-nya 5. Oke? Ya, saya kira sudah jelas. Kita lanjut anak-anak. Oke. Persamaan log X-2 ditambah log X-1 sama dengan log 6 memiliki akar X1 dan X2. Tentukan nilai X1 plus X2. Oke. Sama ya, langkah pertama pasti mencari syarat definisi dan daerah definisi. Maka syarat definisinya adalah di sini A-nya lognya 10 ya, kalau nggak ada berarti nggak ada masalah ya itu. Ini kan 10 kalau nggak ada nih. Ini 10 berarti nggak masalah. Tinggal depan log sebagai syarat. X-2 lebih dari 0 maka X-nya lebih dari 2, X-1 lebih dari 0 maka X-nya lebih dari 1. Nah, baru dicari daerah definisi dengan mencari irisan itu. Nah, daerah definisinya adalah X lebih dari 2. Tahu ya? Buat garis bilangan kayak tadi, mana daerah irisan yang memenuhi kedua-duanya itulah merupakan daerah definisi. Oke. Selanjutnya kita lakukan bahwa untuk log jumlah itu adalah kali. Jadi ini kan sama dengan log 6, sehingga depan log sudah sama dengan depan log nih, karena lognya sudah sama ya. Langsung ini uraikan. Nah, ketika diuraikan ya, kita lihat di sini. Nah, ya diuraikan jadi ini ya. Nah, kembali lagi anak-anak ini ke persamaan kuadrat. Ya, yakin dengan mudahnya Anda mendapatkan X1 X2-nya. Nah, di sini X-nya -1, X-nya 4. Nah, sekarang apakah dua-duanya penyelesaian? Hati-hati di sini. Yang diminta adalah X lebih dari 2. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang diminta adalah X1-nya adalah -1, X2-nya 4. Tetapi di sini X-nya harus apa? Lebih dari 2, berarti 4 aja kan? Nah, sehingga X1-nya nggak ada nih. Jadi X2-nya 4 saja. Otomatis ini tidak memenuhi, sehingga X1 tambah X2 ya hasilnya 4 saja. Ya. Karena yang ada cuma 4 saja. Oke, saya kira seperti itu anak-anak. Oke. Untuk lebih memahami apa yang sudah Bapak sampaikan, tidak ada salahnya kalian uji, kalian uji ini ya. Ini peka sekali nih, mohon maaf. Oke, kita lihat soal yang pertama. Nah, ini dia. Ya, sekali lagi untuk memahami apa yang sudah Bapak sampaikan, tidak ada salahnya kalian coba uji kompetisi berikut ini. Di antara soal-soal 1 sampai 5 uji kompetisi nanti dicoba di sisa pembelajaran online ini. Nanti kita cocokkan pada video berikutnya ya. Untuk memahami konsep tentang persamaan logaritma. Ini soal nomor 1. Saya kira nggak ada masalah. Anda lihat tinggal menggunakan sifat-sifat, jangan lupa selalu menentukan apa? Yang pertama, syarat terdefinisi dan daerah terdefinisi. Oke, selanjutnya yang nomor 2 seperti ini anak-anak. Nomor 2. Oke. Coba dikerjakan dulu ya, jangan putus asa, dicoba dulu. Kemudian yang ketiga adalah ini, himpunan penyelesai bla bla adalah ini ya. Gunakan, ingat apa? Syarat terdefinisi, daerah definisi, dan lakukan penyelesaian dengan sifat-sifat logaritma. Kemudian soal yang keempat, himpunan penyelesaian bla 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 adalah ya sama. Lakukan terlebih dahulu, cek untuk syarat definisi dan daerah definisi, baru proses dengan sifat-sifat. Oke. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah ini. Ya, dicoba dulu ya. Ya, saya kira tidak ada salahnya. Anda semangat untuk mencoba, jangan takut salah. Nanti kita cocokkan pada video pembelajaran berikutnya. Saya kira itu anak-anak sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat. Semoga sukses selalu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.